Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi khotbah bagi kita dalam Minggu Advent yang kedua ini, penantian kita akan kedatangan Kristus tertulis dalam kitab Mazmur pasal 85, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Firman ini diawali dibuka dengan seruan dari pemazmur. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Di awal firman ini Tuhan mau berbicara, maka semangat penantian kita dalam kedatangan Kristus, biarkan Tuhan berbicara. Izinkan Tuhan berbicara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, salah satu tugas yang sering kita abaikan adalah kita kurang bisa dengar-dengaran dengan firman Tuhan kita. Kita kurang banyak dengar-dengaran dan diam dengan Tuhan. Kita terlalu banyak berbicara. Maka pemazmur pada saat ini sedang mengingatkan semua pendengar, semua kita, semua orang percaya. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan disebut pada ayat yang ke-9 ini. Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang terkasih, awal dari pendahuluan keselamatan itu adalah damai. Di mana kita tahu bahwa Tuhan hanya dengan mengucapkan saja pun damai itu bisa terjadi. Maka sebesar apapun badai, kalau memang Tuhan bilang damai, hidup akan damai. Hampir 10 bulan pandemi kita jalani. Kesusahan, badai, dan kesusahan itu silih berganti kita jalani. Tapi hari ini, saat ini Tuhan berkata, damai. Karena apa? Satu kata damai dari Tuhan cukup menghalau 1001 kegelisahan. Setiap orang, siapapun itu, baik anak kecil atau orang dewasa, pasti selalu berharap akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Kita tidak menginginkan hidup dalam penderitaan. Sayangnya, banyak orang mengira bahwa damai itu ketika kita memiliki harta yang berlimpah, ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, dan ketika hidup kita populer. Bila hidup damai itu saat kita memiliki harta yang berlimpah, mengapa kita menyaksikan orang kaya ada yang bunuh diri?
Bila jabatan atau popularitas yang membuat orang bahagia, mengapa kita sering menyaksikan pejabat atau artis, selebritis yang terkenal kecanduan narkoba? Bukankah semua itu menjadi penanda bahwa harta dan kekayaan, jabatan dan popularitas yang tinggi tidak menjadi acuan tentang hidup bahagia? Saudara-saudara, bila semua itu bukan membuat orang bahagia, lantas apakah yang membuat orang bahagia? Dalam doanya, pemazmur berkata bahwa ia mau mendengar firman Tuhan. Ia mau mendengar firman Tuhan karena ia tahu Tuhan selalu berbicara tentang damai. Bahkan pemazmur sendiri percaya bahwa Tuhan adalah pusat dari damai itu. Mengabaikan firman Tuhan berarti hidup di dalam kebodohan. Dan hidup dalam kebodohan sangat dekat dengan hidup dalam penderitaan. Saudara-saudara, dengan demikian pemazmur meyakini bahwa hidup damai itu ketika kita mengalami persekutuan yang mesra dengan Tuhan. Kita selalu mendengar firman. Saudara, hati yang damai bukanlah ketika kita memiliki benda-benda yang mati, melainkan ketika kita terarah kepada Tuhan yang hidup itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah sumber sentral, pusat segalanya, termasuk hati yang damai. Karena itu, mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut? Apa maksud dan tujuannya? Yaitu supaya porsi kita untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara. Banyak mendengar, tetapi sedikit untuk berbicara. Sebab apa yang dikatakan dalam Amsal 10 ayat 19, dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya. Di zaman now, zaman sekarang ini, banyak orang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Tapi bicaranya asbun, asal bunyi, obes, omong besar, tapi tiada bukti. Bahkan bicaranya setajam silet, suka menjelek-jelekkan orang, menghakimi dan menyakitkan hati orang lain. Berhati-hatilah. Sebab apa yang dikatakan pengamsal juga dalam Amsal 18, boleh kita baca. Amsal 18 ayat 20, dikatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ya dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ternyata penting sekali melatih diri mendengar. Mengapa? Karena sering kita jumpai banyak masalah atau perselisihan terjadi sebagai akibat orang tidak mau mendengar. Contohnya, orang tua marah terhadap anak karena nasihatnya tidak didengar. Keluarga selalu cekcok karena suami egois dan tidak membenar pendapat sang istri dan lain-lain sebagainya. Begitu juga, tidak sedikit masalah yang tak terselesaikan hanya karena masing-masing pihak tidak mau mendengar. Kita maunya hanya didengar, tapi tidak mau mendengar orang lain. Terlebih-lebih dalam kehidupan rohani, mendengar adalah hal yang sangat penting untuk pertumbuhan iman. Itu sebabnya kitab Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk menjadi hamba-hamba yang taat, dibutuhkan kepekaan dalam mendengar. Untuk menjadi hamba-hamba yang taat, dibutuhkan kepekaan dalam mendengar. Sebab apa dikatakan dalam firman di dalam Yesaya
50 ayat 4b dikatakan demikian. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara-saudara, mendengar firman Tuhan sama artinya mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Dengan demikian, jadilah pengikut yang setia. Selamat Apen yang kedua. Amin.